Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi muhibban alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah Masjid Al-Fatih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersama-sama belajar untuk mengetahui hal-hal yang seharusnya kita ketahui, yaitu bab tentang sholat dan juga segala macam yang ada pada hukum-hukum ada padanya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab adzan dan iqamah. Kita sering menyebutnya qomat. Dari mana iqamah yang artinya adalah mendirikan, gitu ya. Kemudian kalau adzan bermakna memperdengarkan, dari kata udhunun yang artinya adalah telinga, muadzin adalah yang memperdengarkan, dan adzan adalah seruan untuk diperdengarkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, adzan dan iqamah adalah dua hal penting yang di situ kita harus mengetahui. Kalau laki-laki, saya berwasiat kepada anak saya, nak, kamu harus bisa adzan. Karena ada orang-orang yang memang tidak pede ketika melantunkan adzan. Laki-laki maksud saya, laki-laki muslim tidak pede melantunkan adzan, terus pakai jilbab aja gitu. Saya sangat terharu ketika orang-orang yang memang seharusnya sudah seharusnya menjadi panutan sesepuh gitu, masih harus melantunkan adzan. Seperti misalnya saya sendiri, Pak Fauzan, yang sudah serak-serak gitu, yang muda kemana gitu ya, anak saya sudah, anak ayo bangun gitu, masih gitu ya. Perlu perjuangan kami untuk bisa bersama-sama bisa berdakwah di dalam rumah tangga kami sendiri gitu ya. Nah, maka dari itu bagi kita semua laki-laki memang idealnya memang tidak ragu dalam melantunkan adzan ini kan, karena nanti kita akan bahas tentang apa hukumnya adzan. Apa hukumnya adzan? Gitu ya. Karena adzan ini adalah seruan. Dan kita sebagai kaum muslimin pun juga seharusnya satu paham, dan juga yang kedua harus bisa melantunkannya. Yang pertama adalah apa hukumnya adzan dan iqamah. Yang pertama adalah adzan dulu. Pendapat pertama yaitu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah di mana dia itu sungguh-sungguh sangat ditekankan, dikuatkan. Himbauan keras. Orang sekarang bilang kode keras, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah hukum yang kemudian ditashih, disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada di zaman ulama Al-Albani, mufti Saudi Arabia, karena sebagai syiar maka adzan adalah hukumnya sunnah muakkadah. Yang kedua adalah adzan berhukum supaya dihukumi sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah lebih kuat lagi. Barang siapa di suatu daerah tidak terdengar adzan dan di situ tidak ada uzur, maka laki-laki yang mukallaf, laki-laki dewasa yang mukallaf, laki-laki muslim yang tidak ada uzur, maka berdosa semua. Hal ini dikuatkan oleh tadi Ibnu Taimiyah, bahwa hukumnya fardu kifayah, minimal satu atau dua orang yang kemudian mendirikan adzan di daerah tersebut, kecuali
kecuali di daerah yang di situ dilarang dikumandangkan azan oleh pemerintah yang berkuasa, contoh Singapura. Yang kedua yang saya pernah datangi adalah Thailand. Ada azan, ada, tapi speaker dalam. Jadi di Islamic Center, kami pernah berkunjung ke Singapura, ya ada azan, tapi speaker dalam. Masjid Agung di situ di Singapura adalah selain sebagai Islamic Center dan pusat ibadah kaum muslimin, juga sebagai wisata bagi non-muslim, dengan syarat harus menggunakan semacam kayak abaya. Bagi perempuan pakainya begini segini kan, maka menggunakan abaya, tapi warnanya nggak harus hitam, dan laki-laki menggunakan penutup seperti sarung begitu. Nah, mungkin oleh takmirnya begitu, kemudian ditunjukkan dikenalkan dengan keislaman, apa yang bisa dikonsumsi oleh orang awam gitu atau non muslim. Dan kemudian ada yang ketiga adalah jika sholat sendirian maka disunnahkan, yaitu tidak dikuatkan dan tidak diwajibkan, boleh diadzani atau tidak. Jadi sholat sendirian itu bukanlah hal yang ditekankan. Jadi kalau berjamaah maka harus ada dua hukum, yaitu sunnah muakkad atau fardhu kifayah. Untuk sendirian maka silahkan saja, bisa adzan bisa juga tidak. Begitu juga dengan iqamah atau qomat, bisa adzan qomat atau tidak. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, tujuan adzan punya tujuan yaitu sebagai pemberitahuan waktu sholat. Maka kemudian menjadi khilafiyah ketika ada jenazah yang diadzankan. Ini tentunya nanti kita bahas di lain waktu tentang bagaimana mengadzankan bayi, mengiqamatkan bayi, kemudian mengadzankan dan mengiqamatkan jenazah. Karena pada dasarnya sungguh bahwa azan waktu itu disyariatkan karena adalah untuk penanda waktu sholat. Nanti kita bahas di lain waktu tentang hal itu. Tapi intinya bahwa azan adalah, dan iqamah adalah pemberitahuan waktu masuknya sholat fardu, bukan sholat sunnah. Gitu. Kemudian pembeda dari azan dan iqamah adalah pada lafaz qad qamatis shalah, telah datang waktunya sholat. Kemudian kecepatan iramanya pun juga berbeda, yaitu azan lebih panjang dan iqamah lebih pendek. Nah, kemudian bahwa tata cara dan sunnahnya azan. Yang pertama muadzin harus laki-laki. Ya, muadzin harus laki-laki meskipun itu di sholatnya perempuan, karena dia syiar, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua harus suci dari hadas, maksudnya sudah memiliki wudhu. Bagaimana dengan muadzin yang belum wudhu? Boleh, sah, tapi hukumnya makruh. Misalnya begini, sudah waktunya datangnya sholat tapi kok belum ada yang azan ini, gitu ya. Maka bagi kita laki-laki yang balik, yang mukallaf, maka kemudian segera ambil mikrofon dan azan, kemudian wudhunya setelah azan karena waktu, gitu ya. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga harus berdiri, ya, karena ya kalau secara medis mungkin yang Bapak Ibu yang punya kemampuan medis bahwa berdiri dan duduk itu memiliki nafas yang kekuatan yang berbeda, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bersuara merdu. Nah, ini bagi saya ya yang suaranya pas-pasan, gitu ya, mungkin lebih baik jika diganti yang lebih lantang dan bisa nikmat bagi yang mendengarkan, ya. Kemudian sunnahnya adalah menoleh ke kanan ketika hayya 'alas shalah dan menoleh ke kiri ketika hayya 'alal falah, itu sunnah. Karena pada waktu itu Sayyidina Bilal
ketika azan kan nggak ada speaker yang menghadap ke segala arah, sehingga hayya 'alas sholahnya sebelah kanan, hayya 'alal falah sebelah kiri. Tapi kemudian di zaman sekarang bagaimana? Karena mikrofonnya ada yang mikrofon yang nempel di dinding ya. Ketika hayya 'alas sholah maka kemudian nggak kena mikrofon, kecuali jika kita pegangin begini mengikuti lisan mulut kita begitu. Tapi kalau mikrofonnya konstan di sini, maka malah justru suaranya tidak jelas terdengar, justru malah speaker masjid itu ada mungkin di sini 3 penjuru ya, mungkin ada yang lebih besar lagi, itu ada di 4 penjuru mata angin, sehingga tanpa menoleh kanan kiri pun kemudian itu justru semakin terdengar dengan jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah sunnah adzan adalah harus pas datangnya waktu sholat ya. Tapi kemudian ada pengecualian ya, ketika sholat subuh misalnya ada 2 kali adzan, sunnahnya begitu zaman Nabi, yaitu ketika fajar kadzib dan fajar sodik, semburat merah yang semu dan warna merah yang sudah jelas ketika itu, sehingga penanda waktu itu sebagai sholat malam, dan kemudian penanda waktu benar-benar sholat fajar atau sholat subuh telah datang. Atau ada pengecualian. Saya ketika pernah safar berkunjung ke sebuah daerah di daerah Ring Sewu sana lagi, Wonosobo ya. Di situ masyarakatnya rata-rata adalah tani. Adzan asarnya jam 4:30 gitu ya. Saya nggak heran karena memang begitulah adatnya, karena ya orang pulang dari sawah ya jam 4 lebih gitu ya. Setelah itu azan, baru kemudian salat. Nah, itu kebijakan selama tidak melanggar syariat dan masih memungkinkan terjadi, maka tidak ada masalah. Atau saya pernah baca sebuah artikel di daerah Inggris gitu ya, kota apa saya lupa, yang sholat Jumatnya itu 2 kali, karena peraturan bahwa penyelenggaraan ibadah suatu agama tidak boleh keluar ruangan, harus di dalam ruangan, dalam gedung. Sedangkan sholat Jumat di daerah tersebut membludak, sehingga di dalam ruangan harus satu tahapan selesai, begitu selesai keluar ganti tahapan berikutnya. Kalau kita bilang kloter pertama begitu ya, kemudian setelah itu kloter kedua, sehingga adzannya tidak sama dengan masjid pada umumnya. Nah, kemudian adalah bagaimana hukumnya adzannya anak kecil. Ya, anak kecil itu bisa dikatakan bahwa dia sudah berusia tamyiz atau mumayyiz atau belum mumayyiz. Kapan dia di usia mumayyiz? Yaitu sekitar 7 tahun ke atas. Atau usia belum mumayyiz, belum tamyiz, yaitu di bawah 7 tahun. Ini ada hukumnya, tapi ini tentunya tidak ada di zaman Rasul. Gitu. Walaupun kemudian kita merujuk kepada beberapa kitab-kitab atau pendapat ulama bahwa bagaimana hukumnya azan dan iqamahnya anak-anak yang mumayyiz atau ghairu mumayyiz. Pertama adalah bagaimana hukumnya anak yang belum mumayyiz, yaitu di mana belum bisa membedakan kesadaran antara baik dan buruk. Ini karena pendapat ulama ya. Kemudian bagaimana hukumnya anak yang sudah mumayyiz. Pertama, anak yang kategori adalah anak yang belum mumayyiz. Maka ulama sepakat bahwa anak yang belum mumayyiz itu tidak boleh mengumandangkan azan di masjid, dan untuk itu maka azannya harus diulang. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah yang sudah mumayyiz, maka dia
dibolehkan, hanya saja maka harus didampingi oleh orang yang sudah dewasa, walaupun itu hukumnya adalah makruh, gitu ya. Nah, kemudian ini diambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Allah mengatakan bahwa as-sabiyyu ghairu aqil, anak-anak di bawah belum akal, belum mumayyiz, maka ay ghairu mumayyiz la yajuzu adzanuhu bittifaq li'anna ma yasduru minhu la yuqtaddu bihi. Jadi belum bisa membedakan antara baik dan buruk. Misalnya ini kalau kata orang tua, belum bisa kencing sendiri, belum bisa cepok sendiri, gitu ya, belum mumayyiz itu. Nah, maka dari itu kondisi kesuciannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu la yajuzu, atau tidak boleh. Kemudian bagi yang sudah amma sabiyul mumayyiz fayajuzu adzanuhu indal hanafiyati, atau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia ma'a karahatihi, yaitu boleh tapi dia dihukumi sebagai makruh, atau Abi Hanifah Asy-Syafi'iyah. Jadi Imam Syafi'i pun juga begitu, menghukumi sebagai anak yang sudah mumayyiz itu juga boleh walaupun dengan keadaan dihukumi sebagai makruh. Kemudian ditemani oleh yang sudah dewasa. Nah, ini hukum-hukumnya. Kemudian bagaimana dengan di tempat kita nanti, biar Pak Ketua dan pengurus yang menghukuminya bagaimana nanti? Sudah balik belum? Sudah mumayyiz belum, gitu ya. Tapi kemudian kita pernah diskusi panjang dengan Ustaz Hasan Haji bagaimana menghukumi anak-anak kita yang sering azan, gitu ya. Nanti biarlah nanti Ustaz Hasan Haji dan tim yang nanti akan mengkondisikan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tujuan azan? Ini penting sekali. Azan itu bertujuan untuk sebagai pemberitahuan waktu sholat, dan iqamah adalah sebagai memulai waktu sholat, gitu ya. Hanya untuk yang sholat subuh maka perlu ditambah dengan lafadz as-sholatu khairum minan naum. Saya pernah ada di daerah Natar, sebelum sebuah kampung sebelum Al-Muhajirun. Saya punya teman tinggal di situ. Di masjid itu meskipun sholat subuh, masyarakat sepakat untuk tidak melafadzkan as-sholatu khairum minan naum. Saya nggak tahu apa salah alasannya. Hanya saja pokoknya masyarakat situ sepakat meskipun subuh tidak perlu melafadzkan as-sholatu khairum minan naum, dan sepakat sudah. Tapi saya belum nanya alasannya, gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas di lain waktu. Nah, azan itu disyariatkan oleh Rasulullah kira-kira 9 bulan setelah Rasulullah SAW beliau ada di kota Madinah, gitu ya. Yaitu ketika itu kaum muslimin ketika sholat ya waktunya belum disyariatkan, dan cara mengumpulkannya juga belum bisa disepakati, maka kemudian beberapa sahabat mengusulkan cara mengumpulkannya bagaimana, gitu ya. Kemudian ada yang mengusulkan menggunakan trompet seperti orang Yahudi, ada yang mengusulkan menggunakan lonceng kayak orang Nasrani, dan itu akhirnya tidak disepakati. Kemudian ada salah seorang sahabat yang pernah bermimpi, katanya bahwa azan itu aku mendengar seperti ini, seperti yang kita dengarkan seperti ini. Dan Rasulullah SAW beliau menyetujui, dan akhirnya menjadi nas yang qat'i, menjadi lafadz pemanggil waktu sholat bagi kaum muslimin. Nah, dan ini kemudian menjadi dalil utama bahwa adzan itu atau lafadz adzan dan iqamah sebagai penyeru kaum muslimin dalam hal melantunkan memulai sholat fardu.
Dan ini juga dalam surah Al-Jumu'ah Allah SWT juga menyerukan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, yaitu nudiya lis-shalah, yaitu adalah ada tanda untuk bagaimana caranya menyeru untuk memulai waktu sholat. Berikutnya adalah tentunya ada hukum atau keutamaan azan. Ini yang pernah atau sering kita dengar, yaitu sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa yang pertama adalah bahwa setan itu menjauh atau takut karena lafaz azan. Idza nudiya bil adzani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adzan. Jadi setan ketika mendengar seruan adzan, dia akan berlari sampai dia tidak mendengarnya. Maka ada riwayat lain bahwa setan itu lari ke tengah laut. Bagaimana dengan laut yang ada masjidnya itu ya Pak Haji, di daerah mana? Ringgung itu. Begitu gimana ya? Tapi itu memang wilayahnya setan ada di laut dan di dalam gua. Maka setan akan lari ke daerah-daerah hutan, laut dan gua sampai la yasma'al adzan. Gitu. Jadi tidak sampai bagaimana caranya dia tidak bisa mendengarkan azan. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka dia akan kembali. Gitu ya. Nah itu maka dari itu mungkin ketika ada saudara-saudara kita yang ada gangguan-gangguan itu ya, perlu diruqyah, mungkin kita yang terdekat ya dimintai tolong, mungkin perlu juga ada lafaz azan yang dikumandangkan di telinganya sambil dipegang tangannya. Jadi yang bisa kami lakukan ketika ada saudara kita yang perlu sentuhan karena ada yang bilang kerasukan atau gangguan dan sebagainya, lafaz adzan perlu kita perdengarkan di telinganya. Bukan talqin ya, ini adzan gitu ya. Sehingga jika dia adalah ada gangguan dari makhluk lain, maka mudah-mudahan dari lafaz adzan itu setan kemudian bisa pergi dari tubuhnya. Dan apabila dikumandangkan iqamah, setan pun pergi lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali lagi. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Wajar ya Bapak Ibu sekalian, ketika azan, sholat itu sudah mulai kita kerjakan Allahu Akbar, maka akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Melintaslah kunci motor, kemudian ingat tadi tugas-tugas, tiba-tiba yang lupa ingat kembali gitu ya. Itu kan karena bujukan-bujukan dan hembusan-hembusan setan yang kembali dari takutnya setelah iqamah dikumandangkan. Ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat sampai dia telah sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat salat, maka hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk atau sujud sahwi. Jadi kalau kita tiba-tiba lupa rakaatnya, maka di akhir tahiyat akhir, maka sujud sahwi sujudnya tambah 2 kali. Kemudian yang kedua adalah keutamaan adzan adalah yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muadzin pada hari kiamat kelak. Jadi kita yang mendengar azan itu akan menjadi saksi bagi para muadzin. Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin dan manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Yang ketiga adalah bahwa kalau tahu keutamaannya, maka azan akan menjadi rebutan bagi kita semua, gitu ya. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang juga saya sampaikan bahwa seandainya setiap orang tahu fadilah azan dan shaf pertama,
maka mereka ingin selalu memperebutkannya. Tentu mereka akan memperebutkannya dengan, kalau perlu, dengan mengundinya. Gitu ya. Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi la istahamu. Jadi kalau perlu rebutan azan, rebutan saf pertama, siapa duluan nih? Saya dulu, besok Anda gitu ya. Karena tahu akan keutamaan dan pahala dari azan tersebut. Yang kedua adalah, yang keempat adalah muadzin itu keadaannya istimewa pada hari kiamat kelak, gitu ya. Nah, itulah maka ada keutamaan atau fadilah bagi para muadzin. Seorang muadzin memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Ini yang perlu kita ketahui dari para ahli hadis dan ahli tafsir. Maksudnya apa? Dengan leher yang panjang itu lebih mulia daripada yang lainnya, gitu ya. Tentunya kalau di sekarang nih ya kayaknya agak janggal ya. Kalau ada orang lehernya lebih panjang daripada kebiasaan. Tapi ini hadis yang sangat rajih, yang kita semua sangat mafhum dengan hal itu. Kemudian muadzin diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi makanya kalau ingin masuk surga dari pintu yang enggak kita sangka-sangka, ya jadi muadzin yang rutin, gitu ya. Bahwa insya Allah dari pintu jihad kita mungkin tidak, dari pintu dakwah kita juga tidak, rajin puasa juga tipis-tipis, gitu ya. Salat sunnah juga jarang-jarang, maka mungkin dari azan inilah kita bisa masuk surga dari pintu yang tak disangka-sangka, gitu ya. Ya, mungkin anak-anak kecil, anak-anak kita mungkin dulu masuk surga daripada kita karena dia rajin azan, gitu ya. Rabb kalian, kata Rasulullah, takjub terhadap penggembala kambing di atas puncak gunung yang mengumandangkan azan untuk sholat dan ia menegakkan sholat. Allah pun berfirman, perhatikanlah hambaku ini, ia berazan dan menegakkan sholat karena takut kepadaku, karenanya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku dan aku masukkan ia ke dalam surga. Kemudian yang keenam adalah muadzin lebih utama daripada imam. Wah, ini rugi dari imam berarti. Ya Bapak, Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa al-imamu dhaminun wal muadzin mu'taman fa arsyadallahu al-a'immata wa afa anil muadzinin. Imam adalah penjamin, sedangkan muadzin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muadzin. Ternyata imam itu kalah dengan para muadzin karena imam datangnya belakangan daripada muadzin, gitu ya. Insyaallah. Terima kasih Pak Haji telah adzan tadi. Insyaallah, gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah waktu mustajab, di mana waktu itu sangat sedikit sekali, yaitu antara azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah ada salah satu waktu terbaik untuk berdoa, karena pada waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk dikabulkannya doa. Hadis ini sangat rajih, sangat terkenal dari Malik radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa di antara azan dan iqamah, maka berdoalah di kala tersebut. Kemudian ini adalah syarat muadzin. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah orang yang sudah tamyiz atau orang yang sudah memayyiz, usia 7 tahun ke atasan lah kira-kira. Yang ketiga laki-laki. Yang keempat adalah kalimat azannya berurutan. Kemudian berkesinambungan antara kalimat azan. Maksudnya begini, bahwa sudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian berhenti dulu. Nah, kemudian wudu dulu, nggak boleh. Kelamaan jeda waktunya, gitu. Harus selesai baru kemudian hayya la ilaha illallah. Atau kemudian misalnya begini, lagi
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati lampu. Kemudian ngidupin genset dulu. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena kelamaan jeda waktunya itu. Jadi, mendingan diselesaikan adanya sampai la ilaha illallah baru ngidupin genset. Gitu. Ini apa namanya? Jika ini fikih kekinian gitu ya. Mati lampu ngidupin genset. Nah, ini Masya Allah. Takmirnya ini cuma dialah satu-satunya orang yang ada di masjid itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah meninggikan suara untuk mengumandangkan adzan. Jadi nggak boleh adzan itu suaranya yang apa? Suaranya lirih gitu ya, remeng-remeng gitu, nggak boleh, harus lantang gitu ya. Kayak Pak Jun lantang suaranya gitu ya, kenceng lantang bagus gitu ya. Kemudian sudah masuk waktunya salat gitu ya pada umumnya. Catatan adalah bahwa wanita tidak boleh mengumandangkan adzan, tapi boleh mengumandangkan iqamah. Tapi itu dengan syarat jamaahnya semuanya harus perempuan gitu ya. Karena kalau di sholat campur gini perempuan iqamat nanti jadi fitnah gitu ya. Kasihan. Terakhir adalah sunnahnya adzan. Sunnah adzan adalah harus apa namanya menghadap kiblat. Ya, bagaimana nggak menghadap kiblat ya boleh, tapi kurang bagus. Yang kedua harus suci dari hadas besar dan kecil gitu ya. Dan kemudian harus dilakukan sambil berdiri. Nah, hendaknya muadzin harus sunnahnya menghadap ke kanan ketika hayya 'alas shalah dan ke kiri saat hayya 'alal falah. Kemudian melantun adzan dengan tenang dan perlahan. Nah, ini yang bagi anak muda kadang-kadang ini nafasnya masih kuat. Nah, jeda antara lafaz satu dan berikutnya itu pendek-pendek gitu kan, seolah-olah memang ya nafasnya kuat. Kalau saya kan panjang, harus berhenti dulu, nafas dulu, dua nafas dulu Pak, Masya Allah. Baru kemudian ya ini ya sebaiknya memang agak perlahan antara lafaz yang satu dan lafaz yang berikutnya. Kemudian mengucapkan as-salatu khairum minan naum ketika lafaz menghadapi sholat subuh. Berikutnya adalah muadzin memiliki suara yang merdu dan akhlak yang baik. Ini sunnahnya sebaiknya gitu ya. Kemudian kata atau kalimat yang keluar jelas adanya. Jadi tidak boleh yang apa namanya, mohon maaf, yang tidak begitu jelas, seperti ada kecacatan dalam apa namanya sumbing begitu ya. Kasihan nanti yang mendengarkan malah jadi ketawa gitu ya. Sebaiknya dihindarkan yang apa namanya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang muadzin. Ketika sholat subuh, muadzin mengumandangkan adzan subuh sebelum waktu masuk adzan subuh. Gitu. Kenapa? Karena memang ini kebiasaan di saat itu, karena memang ada dua muadzin Rasulullah di zaman itu, yaitu Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal bin Rabah. Gitu. Nah, kalau sekarang di tempat kita perlu disepakati dengan masyarakat sekitar, jangan sampai jadi fitnah. Jam 3:30 azan ini, jadi wah Al-Fatih ini mulai sesat ini, jangan, nanti malah jadi fitnah. Karena kalau belum disepakati maka sebaiknya satu aja. Gitu. Nah, maka dari itu ini beberapa hal yang apa namanya perlu kita ketahui apabila kita akan menyelenggarakan sholat berjamaah. Demikian kira-kira apa namanya bab tentang azan. Hanya saja untuk penyelenggaraan sholat sunnah berjamaah seperti witir dan juga sholat itu berhana, maka tidak ada azan. Yang ada adalah di lafadznya adalah as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah, jadi bukan nggak harus sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, boleh. Tidak ada azan. Sholat Idul Fitri, sholat apa namanya gerhana, sholat apa namanya tarawih, maka mengumandangkannya, ajakannya adalah as-sholatu jami'ah, tidak dengan azan gitu. Ini yang apa namanya disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kiranya demikian apa namanya beberapa hal yang bisa kita bahas pada malam hari ini tentang apa namanya bab azan dan iqamah.
jika masih ada waktu bisa kita mencoba diskusikan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu bersama-sama. Silakan. Silakan Bapak. Ya, 10 menit lagi. Masih lama ya? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktekkan. Nah, bagaimana? Karena yang sangat layak dia nggak ajan, kayak SMA, ada nggak ajan, tapi anak yang sangat anaknya gun itu nunggu dia. Berarti kan apa sudah tergolong kita nggak tahu. Artinya kita harus tidak. Iya. Itu anak kita yang sudah SMA, sudah apa dia layak. Tapi tidak ada. Kalau memang katanya tuanya kasih hadiah, itu juga. Iya. Iya. Artinya kita praktekkan gitu kan, kalau sudah tahu hukumnya. Iya. Terima kasih Pak Haji. Kami pernah diskusi kali itu dengan Ustaz Haji, bagaimana dengan menganulir, tidak melarang anak-anak itu untuk beradzan gitu. Ya baguslah gitu kan, karena memang begitulah memang sepantasnya anak-anak tidak boleh adzan karena hukumnya memang belum layak gitu ya. Tapi kemudian sudah adakah penggantinya begitu? Bagi tadi kata Pak Haji, yang sudah layak yaitu yang berusia tepat ya, dan balik gitu ya, dan juga memiliki suara yang bisa kita layak untuk kita perdengarkan gitu. Nah itu makanya perlu kita beri reward atau kita beri hadiah gitu ya bagi anak-anak kita yang sudah memiliki kapasitas itu. Jangan sampai laki-laki anaknya anak kecil lagi malu sama saudara kita yang non muslim ini. Kok yang kecil adzan, yang tua kemana gitu kan? Ini malu kita sebagai kaum muslimin kok tidak memiliki marwah sebagai muslimin yang dewasa dan taat, tapi justru malah anak-anak yang dieksploitasi untuk melantunkan seruan yang suci ini gitu. Nah maka dari itu saya sampaikan wasiat kepada Ustaz Haji dan tim bagaimana nanti memberikan hadiah bagi remaja-remaja kita yang ada satu permen ya, remaja mungkin pulsa ya atau kuota gitu, 1 GB untuk 1 kali adzan gitu ya. Syukur-syukur bisa jadi semangat bagi mereka gitu. Kalau kuota kan kayaknya mereka semangat gitu ya. Saya nggak tahu. Silakan nanti biarlah tim yang akan membahas Pak Haji. Yang sudah pernah kita juga bicarakan. Mari silakan, ada lagi. Silakan Pak. Terus. Banyak ada masjidnya, tapi yang banyak yang sering ada itu justru sholatnya masjidnya. Iya. Kalau yang hukumnya gimana? Tapi kalau itu iya. Ada musola yang azan itu apakah batal? Iya. Iya. Di kita itu ada namanya masjid, ada musola, ada langgar, ada lagi surau. Nah itu kan kearifan lokal ya. Di Timur Tengah ya nggak ada masjid, semua ya masjid, semua musola, semua masjid dan musola, maksudnya surau nggak ada, itu bahasa kita. Yang ada musola dan masjid. Bisa jadi masjid di sana itu tidak untuk Jumatan karena memang ini perintah negara. Di tempat saya tinggal dulu itu masjidnya besar, lebih besar dari ini, tapi nggak pakai Jumatan karena ini undang-undang pemerintah daerah melarang tempat ini untuk Jumatan karena nggak layak, walaupun besar masjidnya, gitu. Tapi namanya masjid. Gitu. Nah di kita mungkin bisa dikategorikan demikian, musola dan masjid. Nah di zaman sahabat, zaman Nabi pun juga demikian, Pak, bahwa untuk sholat fardu tidak selalunya sahabat itu sholat di masjid bersama Nabi karena mungkin karena jauh atau mungkin karena halangan lain seperti iklim, misalnya hujan deras dan sebagainya, atau di sana ada istilahnya badai pasir gitu ya. Maka mereka punya musola sampai sekarang masih ada. Musola Abu Bakar, masjid Sayyidina Ali gitu ya, masjidnya Bilal ada di sekitar Masjid Nabawi itu.
Iya, sebelah belakang itu ada Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, masjidnya Bilal. Dan besarnya ya kecil, lebih kecil daripada ini malahan gitu ya. Untuk keluarganya gitu. Tentunya ya adanya ya masing-masing begitu. Nah, jadi azan bagi sholat fardu itu tadi kita hukumi dua. Ada bisa jadi pendapat pertama adalah sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Dalam hal ini tentunya bisa jadi sudah semua, maksudnya gini, pasti sudah ada yang azan. Hanya saja hati ini mungkin cenderung sholat di musola itu karena nyaman gitu ya. Nah, tapi kemudian di masjid sana lebih bagus sih, cuman kayaknya nggak stuck saya di sana gitu ya. Nah, kemudian apakah harus adzan semua? Ya tidak. Kalau seandainya di sana hanya 4 orang gitu ya, masjid sih besar tapi hanya 4 orang gitu ya, ya mungkin hanya iqomat saja. Di sana musola gak kecil tapi nyaman gitu ya. Ya sebaiknya adzan dan iqomah begitu. Jadi tergantung dari bagaimana menyikapinya karena ini masalah hati gitu. Nah, kemudian bahwa di zaman Nabi bahwa sahabat pergi ke Masjid Nabawi itu tidak hanya karena seruan dan kewajiban, tapi lebih juga kepada ingin melihat Rasulullah secara langsung. Daya tarik Nabi itu bagi para sahabat luar biasa. Rugi kalau hari ini belum melihat wajah Nabi. Maka kemudian ini riwayat para sahabat gitu bahwa ini mereka mengartikan sendiri mengapa Rasulullah itu setelah salam kadang menghadap ke para sahabat, kadang menghadap ke arah kanan gitu ya. Yang pertama adalah karena Rasulullah memberikan isyarat bahwa sholat telah selesai. Yang kedua bahwa kami itu ingin, kata sahabat, melihat wajahnya Nabi. Dan Rasulullah pun juga kemudian memperlihatkan demikian. Dan kemudian bahwa Rasul membalikkan wajahnya, tubuhnya menghadap sahabat itu adalah ingin inspeksi. Inspeksi itu apa ya? Ngecek. Sahabat A, B, C, ada nggak? Ada. Kalau nggak ada, tanyakan si Fulan kemana? Gitu. Nah kalau saya, wah Pak Jun nggak ada nih. Wah saya nggak ada wewenang untuk nyari Pak Jun gitu. Pak Haji kemana nih? Pak Haji masih dalam tugas ke masjid lain mungkin. Pak Iman nggak ada, oh tugas kemana? Gitu. Saya nggak ada wewenang untuk mengoreksi gitu ya. Tapi kalau saya gubernur, mana kadis, mana kasih, mana kabit, ini apa menang? Apalagi gubernurnya ada ahlu masjid, beliau yang azan. Begitu yang azan, waduh gubernur azan, wah ribut. Tapi kalau kita ini menghadap kepada jamaah, mohon maaf, urgensinya apa? Inspeksi nggak bisa, koreksi nggak bisa, akhirnya hanya seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban saja. Atau sunnahnya demikian, tapi urgensinya memang nggak ada. Tapi Nabi Muhammad sebagai seorang kepala negara, Nabi, pemimpin umat waktu itu, punya kepentingan menghadap kepada makmum, karena sekaligus ngecek. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya bahwa adzan tetap dikumandangkan selagi memang layak. Kalau hanya 3 orang ya nggak perlu, Pak. Walaupun masjid besar, cukup nanti iqomah saja sebagai penanda akan dimulainya sholat. Demikian kira-kira kajian kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ustaz Hasan Haji, dipersilakan.